Inklusi keuangan telah menjadi salah satu topik pembahasan utama di dunia dalam rangka mendorong perekonomian yang berkelanjutan, pemerataan pendapatan, dan pengentasan kemiskinan. Hal ini juga selaras dengan dua tujuan utama dari Sustainable Development Goals atau SDG, yaitu tujuan pengentasan kemiskinan dan juga pengentasan kelaparan. Berbagai organisasi kerjasama regional maupun multilateral seperti APEC, G20, OECD, World Bank, IMF, ADB, dan ASEAN juga mengedepankan inklusi keuangan sebagai upaya dalam rangka pengentasan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan, sehingga tercipta penguatan perekonomian nasional. Dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2020 sampai tahun 2024, inklusi keuangan juga tercermin dalam 3 dari 7 agenda pembangunan nasional, yaitu yang pertama ada penguatan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas, yang kedua untuk pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan, dan yang ketiga penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. Seluruh agenda yang dimaksud diharapkan dapat dipenuhi melalui dukungan perluasan akses keuangan, pendalaman sektor keuangan, dan stabilitas sistem keuangan domestik, sehingga mendorong tercapainya target pertumbuhan ekonomi sebesar 6% per tahun, sebagaimana disebutkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Kita balik lagi ke kita balik lagi sedikit ke pengertian inklusi keuangan, di mana inklusi keuangan itu didefinisikan sebagai kondisi ketika setiap anggota masyarakat mempunyai akses terhadap berbagai layanan keuangan formal yang berkualitas secara tepat waktu, lancar, dan aman dengan biaya yang terjangkau sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, akses keuangan yang dimaksud tidak hanya bagi unserved people, namun juga underserved people. Selama ini, underserved people belum tersentuh produk dan layanan jasa keuangan, dikarenakan tidak tersedianya produk dan jasa yang sesuai dengan kemampuan masyarakat. Nah, bagi underserved people ini, umumnya mereka belum menggunakan produk dan layanan keuangan dikarenakan keterbatasan jumlah titik akses layanan keuangan itu sendiri yang tidak ada di wilayah masyarakat, juga dikarenakan kondisi geografis dan keterbatasan infrastruktur yang mengakibatkan biaya untuk memperoleh produk dan jasa keuangan menjadi sangat tinggi. Fokus pemerintah Indonesia terhadap inklusi keuangan telah dilakukan sejak tahun 2012 melalui perumusan strategi dan program kerja terkait inklusi keuangan. Nah, selanjutnya pada tahun 2016, Presiden Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 82 yang mengatur tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif. Perpres ini merupakan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan terkait guna meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan dalam rangka pelaksanaan Strategi Nasional Keuangan Inklusif. Pemerintah juga telah membentuk Dewan Nasional Keuangan Inklusif yang dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia dengan tugas untuk mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja terkait inklusi keuangan di Indonesia. Strategi dan berbagai inisiatif yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia menunjukkan betapa pentingnya inklusi keuangan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Salah satu inisiatif untuk mendorong percepatan akses keuangan di daerah adalah melalui pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah atau TPAKD. Nah, dengan adanya TPAKD ini, peningkatan literasi dan inklusi keuangan di daerah dapat dipercepat sehingga mendorong kesejahteraan masyarakat di seluruh daerah. Oke, jadi apa sih sebenarnya TPAKD ini? Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah merupakan suatu forum koordinasi antar instansi dan stakeholders terkait untuk meningkatkan percepatan akses keuangan di daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera. Nah, TPAKD ini dibentuk dengan tujuan untuk yang pertama, mendorong ketersediaan akses keuangan yang seluas-luasnya kepada masyarakat dalam rangka mendukung perekonomian daerah. Yang kedua, mencari terobosan dalam rangka membuka akses keuangan yang lebih produktif bagi masyarakat di daerah. Yang ketiga,
mendorong lembaga jasa keuangan untuk meningkatkan peran serta dalam pembangunan ekonomi daerah. Yang keempat, menggali potensi ekonomi daerah yang dapat dikembangkan dengan menggunakan produk dan layanan jasa keuangan. Yang kelima, mendorong optimalisasi potensi sumber dana di daerah dalam rangka memperluas penyediaan pendanaan produktif antara lain untuk mengembangkan UMKM, usaha rintisan atau startup bisnis, dan membiayai pembangunan sektor prioritas. Dan yang keenam, mendukung program pemerintah dalam upaya meningkatkan indeks inklusi keuangan di Indonesia. Nah, namanya saja tim uh, percepatan akses keuangan daerah. Nah, jadi TPAKD ini tidak berdiri sendiri. Di dalamnya terdapat unsur-unsur anggotanya. Di antara lain, yang pertama ada pemerintah daerah, ada regulator, ada lembaga instansi yang terkait di dalam suatu daerah tersebut, ada lembaga jasa keuangan, baik perbankan maupun non-perbankan. Nah, ada juga asosiasi lembaga jasa keuangan dan juga akademisi. Jadi nanti tiap-tiap tim akan disebar di berbagai daerah di Indonesia untuk berkoordinasi dan menjalankan berbagai program percepatan akses keuangan di daerahnya masing-masing. Secara garis besar, program TPKD diklasifikasikan menjadi 4 program. Yang pertama ada program perluasan akses keuangan, yang kedua ada program penguatan infrastruktur, regulasi, dan kelembagaan dalam mendukung akses keuangan. Yang ketiga ada program literasi keuangan, dan yang keempat ada program asistensi dan pendampingan. Nah, program-program tersebut nantinya dijalankan di tiap daerah berbeda-beda. Program-programnya akan menyesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan yang dibutuhkan oleh daerah tersebut. Program-program TPAKD disusun untuk memastikan terwujudnya ketersediaan akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat, mendorong peningkatan peran industri jasa keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, serta mencari terobosan dalam membuka akses keuangan yang lebih produktif bagi masyarakat di daerah tersebut. Oke, kita masuk ke contoh dari program TPKD. Jadi di Bali itu ada salah satu program TPKD Bali. Mereka membuat program yaitu dengan mengadakan website www.kurbali.com, di mana website ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat Bali dalam mengakses kredit usaha rakyat. Nah, di dalam website ini nanti berisi informasi dan simulasi terkait kredit usaha rakyat. Diharapkan target penyaluran KUR dengan website ini diharapkan target penyaluran kredit usaha rakyat di Bali sebesar 5,09 triliun dapat tercapai dan penyaluran kredit usaha rakyat akan semakin lancar dan luas. UMKM akan tumbuh dan kondisi ini dapat mendongkrak ekonomi daerah. Nah, di lain daerah, tepatnya di Kalimantan Selatan, di Kabupaten Tabalong, juga terdapat program yang bernama Kredit Gerbong Emas, atau kepanjangannya adalah Kredit Gerakan Pembangunan Menuju Ekonomi Masyarakat Sejahtera, di mana program ini bertujuan untuk memperluas permodalan UMKM dan pedagang kaki lima, serta mengurangi praktik rentenir atau tengkulak yang ada di pasar-pasar tradisional di Kabupaten Tabalong. Kredit gerbang emas disalurkan kepada masyarakat melalui mekanisme penyertaan modal pemerintah Kabupaten Tabalong yang bekerjasama dengan PT BPR Tabalong Bersinar dan UPT Pasar Tanjung. Sedangkan di Provinsi Jawa Barat juga terdapat beberapa program TPKD. Yang pertama ada kredit cinta rakyat, ada kredit usaha rakyat juga, ada laku pandai, ada dana pensiun lembaga keuangan, ada bisnis matching, dan juga ada dan bank wakaf mikro. Nah, komitmen dan dukungan yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan di daerah memiliki peran penting dalam mendorong program percepatan akses di daerah. Nah, TPAKD ini diharapkan mampu menumbuhkan sinergi yang positif antara pemangku kepentingan di daerah dan mampu mendorong kemandirian serta pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi domestik melalui peningkatan peran sektor jasa keuangan, sehingga pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oke, baik. Jadi dari video ini diharapin teman-teman jadi paham nih, apa sih itu keuangan inklusif?
mengapa keuangan inklusif itu menjadi penting dan bagaimana strategi nasional keuangan inklusif di Indonesia. Terus juga tadi kita juga membahas beberapa program keuangan inklusif. Kayak contohnya tadi terdapat tim percepatan akses inklusif daerah. Dari sana kita juga ngebahas apa-apa aja contoh nyata dari program TPAKD tersebut. Sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.